lihat deh, sampahnya parah banget nggak sih? Iya loh, satu pantai aja separah ini, gimana kalau Indonesia? Oh, ini kalau di Indonesia. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional atau SIPSN, volume timbunan sampah di Indonesia pada tahun 2022 sudah mencapai 19,45 juta ton atau setara dengan 190.000 dump truk sampah konvensional dan 450 mobil pick up. Wow, banyak banget nggak sih? Terus, salah satu daerah penyumbang sampah terbanyak di Pulau Jawa itu ada di Jawa Tengah, dengan total 4,3 juta ton. Dan di rumah kita sendiri, di Kabupaten Bogor mencapai 2.800 ton per hari, setara dengan 1.000 kantung sampah plastik. 84.000 ton sebulan, 1,22 juta ton setahun. Namun, dengan banyaknya sampah yang ada, ternyata kita masih kurang di armada pengangkutan yang menyebabkan penumpukan. For your information, jumlah armada angkutan sampah di Kabupaten Bogor itu mencapai 290 armada. Tapi jumlah yang terpakai hanya 240 unit dan sisanya 15 hingga 20 armada telah rusak. Dikarenakan kurangnya armada pengangkutan, kita bisa loh membuat lubang-lubang biopori dan pengolahan dengan TPS 3R, sehingga mampu mengurangi timbunan sampah. Dengan kata lain, produksi sampah sudah berkurang 8%. Gak nyangka ya bisa separah itu. Bener, aku juga nggak nyangka. Tapi ya Pal, coba deh kalau kita pikir-pikir ada cara buat ngelola sampah sekaligus dapat keuntungan. Kayaknya aku pernah denger deh. Kamu tahu nggak sih bank sampah itu? Aku juga pernah dengar, tapi apa sih bank sampah itu? Nah, jadi bank sampah itu... Bank sampah adalah sebuah konsep pengumpulan sampah yang dipilah untuk dikonversi kembali dari sampah menjadi uang untuk meningkatkan pemanfaatan sampah dan kepedulian para warga dalam memilih serta mendaur ulang sampah. Selain menghasilkan uang, sampah yang dipilah-pilih ini dapat pula dimanfaatkan untuk membuat kerajinan. Dengan kata lain, bank sampah merupakan sistem perbankan yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Terus, apa aja sih tujuan dari bank sampah ini? Tujuannya itu untuk membantu menangani pengelolaan sampah sehingga seiring berjalannya waktu dapat menyadarkan masyarakat dan juga lingkungan sekitar akan menjadikan lingkungan yang sehat, bersih, dan juga rapi. Lalu bank sampah juga memiliki manfaat loh bagi manusia dan lingkungan, yaitu membuat lingkungan menjadi bersih, menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga kebersihan, dan membuat sampah menjadi barang yang ekonomis. Selain itu pula, memanfaatkan bank sampah dapat menghasilkan penghasilan masyarakat, karena adanya penukaran sampah yang berubah menjadi imbalan berupa uang. Wah, menarik banget. Tapi Pal, kira-kira kita tuh bisa nemu bank sampah di mana sih? Nah, ada loh yang dekat dari kita. Jadi di Kabupaten Bogor, ada salah satu desa yang mengelola sampahnya dengan sistem bank sampah. Namanya Bank Sampah Sri Kandi Berdikari atau bisa disebut BSBB yang berdiri sejak 22 April 2016 yang berawal dari tingkat RW dan dimulai di Kampung Pasarean RW 001 sebagai pusat bank sampah. Mulai didirikannya itu bertujuan untuk menyadarkan dan mendidik masyarakat agar lingkungan yang sehat, rapi, bersih, hijau, dan asri. Selain itu, untuk mengubah sampah menjadi sesuatu yang lebih berguna serta lebih bermanfaat. Nama saya Hamidah Rahmah. Saya sebagai ketua dari Bank Sampah Sri Kandi Berdikari. Bank Sampah Sri Kandi Berdikari berdiri pada tahun 2016, sekitar bulan Mei. Kebetulan kita memang ada kerjasama mitra dengan IPB. Jadi dari situ kita mulai pembentukan bank sampah. Untuk kegiatan bank sampah pada awalnya kita melakukan sosialisasi terhadap masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa ini loh fungsi bank sampah itu adalah menabung sampah yang memiliki nilai jual. Jadi tidak semua sampah kita tampung. Nah, ternyata ada beberapa jenis sampah yang bisa kita olah loh, yaitu sampah anorganik. Sampah ini bisa jadi berbagai kerajinan seperti membuat tas dari bibir gelas plastik, tas dari bungkus plastik, dan sebagainya. Kita bisa membuat sampah yang awalnya dianggap tidak berguna menjadi suatu hal yang dapat lebih bermanfaat. Sudah lebih dari 150 warga yang mendaftarkan dirinya dan merasakan dampaknya terhadap program Bank Sampah Sri Kandi Berdikari. Dari pemanfaatan sampah ini, warga juga mempunyai penghasilan tambahan loh. Coba bayangin,
kita bawa satu karung yang berisi 100 botol plastik ke bank sampah Sri Kandi. Satu botol itu sama dengan Rp2.100. Berarti satu kali kita setor atau jual, kita dapat Rp210.000. Kalau kita setor 4 kali dalam sebulan, kita akan dapat Rp840.000. Dan kalau dihitung per tahun dengan jumlah sampah yang sama, setiap bulannya kita akan dapat Rp10.080.000. Wow, bisa beli perhiasan baru nih buat pamer ke tetangga. Dari keuntungan tersebut, setiap tahunnya dipotong 10% dengan rincian 5% untuk simpanan khusus, 3% untuk administrasi, dan 2% untuk sumbangan yatim dan duafa. Jadi, selain bisa menghasilkan rupiah, kita bisa menyisakan sedikit dari keuntungan yang kita punya untuk disumbangkan kembali pada yang membutuhkan. Dengan bergabung ke bank sampah, kita bisa menjadi seseorang yang lebih bermanfaat. Bisa kita lihat dari grafik ini stabilnya pendapatan yang warga rasakan dari pemanfaatan sampah yang sudah didaur ulang ini. Warga Kecamatan Pamijahan juga bisa mengumpulkan sampah dapurnya loh yang dapat diolah menjadi barang, seperti gelas kemasan dan botol plastik. Ini termasuk sampah yang bisa dijual per kilogram. Jadi, nggak ada alasan lagi bagi warga membuang sampah sembarangan. Program ini sangat memudahkan warga. Selain bisa mendapatkan keuntungan penjualan, warga juga dapat merasakan lingkungan yang bersih dan sejuk tanpa sampah. Harapan saya mungkin sebagai Satgas pertama dari masyarakatnya ya. Dari masyarakatnya saya harap bisa sadar akan lingkungan. Bahwa lingkungan ini harus kita rawat, harus kita jaga. Jadi jangan sampai kita ingin tinggal di lingkungan yang bersih, tapi kita membuang sampah sembarangan. Harapan untuk pemerintah setempat. Pemerintah setempat saya harap bisa mendukung melalui pendanaan dan juga melalui peraturan. Nah, jadi begitu tentang bank sampah. Menarik banget kan? Menarik banget tuh, Pal. Karena selain kita jalan-jalan, kita juga bisa sambil belajar. Kita juga bisa sambil refreshing, sambil ngeliat gimana sih cara mengolah sampah yang benar. Daripada teman-teman semua buang sampah sembarangan, dan jadi limbah, jadi pencemaran lingkungan untuk kita, mending kita serahin aja semuanya ke bank sampah. Biar bisa dikelola dengan benar, dan jadi uang. Cuan! Bisa aja, Nopal.